Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi disebutkan nama saya dari Jakarta. Sebenarnya bukan dari Jakarta, cuma transit di Jakarta. Saya asalnya Malang, Jawa Timur. Rumah saya Malang, Jawa Timur. Mau pergi ke Pekanbaru ini, maka harus transit dulu dari Bandara Surabaya, transit di Jakarta. Dari Jakarta baru ke Pekanbaru. Jadi kalau misalnya mendapatkan keterangan dari Jakarta, itu bukan rumahnya di Jakarta. Mungkin ada tiket yang tercecer itu ternyata dari Jakarta, bukan, tapi transit di Jakarta. Baik, itu sedikit ralat ya, jadi ya. Tidak salah-salah amat, karena Jakarta kan ibu kota Indonesia ya, sebelum dipindah ini ya. Jadi kita juga termasuk warga Jakarta karena ibu kota Indonesia. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita juga hari ini masih berada pada penghujung bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berkumpul bertemu di sini, di samping ada kajian ilmiah atau majelis taklim. Tapi jangan lupa kita niati bahwa kita juga sedang memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita cinta pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu tema yang diberikan pada saya, ini tema yang bukan tema biasa ini ya, tema luar biasa. Apa tadi? Menyikapi aliran-aliran sesat yang memecah belah umat. Ini kalau cari kitabnya juga tidak mudah ini. Jadi kalau mencari kitabnya ini, ada kitab yang membahas aliran-aliran sesat seperti Al-Farqu Bainal Firaq. Nah, itu namanya satu kitab yang membahas tentang aliran-aliran sesat. Tapi kita fokuskan apa yang kita temui saat ini ya. Karena aliran-aliran sesat itu ada sejak zaman para sahabat, itu sudah ada benih-benih. Yaitu tatkala Sayyidina Umar Ibn Khattab terbunuh, kemudian peralihan khilafah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan juga terbunuh, peralihan khilafah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ sudah ada sedikit pemikiran-pemikiran yang berbeda dari mayoritas para sahabat. Ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat satu kelompok atas nama Islam. Nama orangnya adalah Abdullah bin Sabah.
kemudian mengangkat satu tema yang saat itu lagi tren, yaitu trennya hubbu ahli baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi. Cinta keluarga Nabi itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib bagi umat Islam. Kita wajib mencintai keluarga Nabi. Bahkan di dalam sholat pun kita bacakan sholawat kepada mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu berarti kita cinta kepada para keluarga Nabi. Tapi ini beda. Abdullah bin Sabah ini beda. Dia membuat aliran yang mengkhususkan diri mencintai atau mengajak masyarakat mencintai keluarga Nabi, tapi berlebih-lebihan sampai dikultuskan. Dikultuskan itu gampangnya dituhankan gitu ya. Maka ada di satu masa yang namanya Syiah Hulat. Syiah Hulat itu Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggap salah satu dari keluarga Nabi. Itu di zaman tersebut di zaman peralihan khilafah Sayyidina Utsman pada Sayyidina Ali, bahkan benih-benih itu mulai dari peralihan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman sudah ada benih-benih. Ada orang yang non muslim ini tapi pura-pura masuk Islam, akhirnya mengacaukan Islam dari dalam. Nah, itu kalau kita buka sejarah panjang lebar ya, tapi saya akan memfokuskan yang mungkin dewasa ini terjadi di tengah masyarakat. Ya ikhwan, bahwa perkembangan dunia Islam itu luar biasa. Di dunia ini perkembangannya sangat luar biasa. Di sisi lain, umat Islam itu digencet atau ditekan, bahkan bukan sekedar dengan psikolog, tidak, tapi ancaman terhadap nyawa umat Islam itu nyata terjadi di mana-mana. Ya. Sekarang terjadi di mana? Ada Palestina. Jelas ya? Itu yang nyata bisa dilihat di berita-berita ya, di mana orang-orang Islam dibombardir oleh orang-orang Israel. Kalau tidak salah seminggu yang lalu saya dapatkan video ini. Ada satu rumah tangga Muslim, ada suami, istri dan anak-anaknya serta beberapa keluarganya, itu satu rumah ini. Itu dibom oleh Israel dari atas, dibom sampai rumahnya itu tenggelam ke tanah, masuk dan tidak tampak itu, seperti tidak pernah ada rumah di situ. Tentu setelah rumahnya ini masuk ke dalam bumi, maka secara otomatis orang yang menghuni yaitu umat Islam di situ ya hilang. Nah itulah kekejaman orang-orang kafir terhadap umat Islam di mana? Di Palestina dan juga ada di beberapa belahan dunia lainnya ya. Itu namanya serangan fisik. Walaupun demikian, Allah SWT alhamdulillah membuka lebar-lebar perjuangan bagi umat Islam. Sekarang ini di Eropa yang dulunya anti-Islam, tapi alhamdulillah umat Islam berkembang di Eropa. Beberapa waktu yang lalu itu ada informasi bahwa di Eropa yang dulunya anti, di Eropa itu seperti Denmark ya, itu masuk Eropa ya, Inggris, Jerman, apalagi Italia, Belanda, Prancis dan lain sebagainya ya, wilayah-wilayah Eropa yang sekutunya itu Amerika kan, sekutunya satu benua namanya benua Amerika. Umat Islam pun tergencet di sana, dimusuhi. Kalau yang dekat dengan kita adalah Australia. Itu Australia negara-negara dekat dengan Asia, tapi orientasi berpikirnya atau pahamnya seperti orang-orang Eropa. Di unit Eropa atau negara-negara Eropa itu ada suatu kesepakatan. Setelah umat Islam berkembang dan nyata, dan umat Islam di sana itu pekerja-pekerja, imigran-imigran yang bekerja dan menguntungkan negara-negara Eropa karena sebagai tenaga-tenaga yang baik begitu. Subhanallah, direspon oleh
penguasa-penguasa di negeri-negeri Eropa. Sampai membuat aturan ini, alhamdulillah ini Allah memberikan suatu keberkahan. Di samping umat Islam digencet, tapi di wilayah lain umat Islam mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Apa itu peraturan? Peraturannya begini, ringkasnya. Barang siapa yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam kutub ini dalam kutub di mana negara-negara Eropa, maka akan ditangkap dan dimasukkan penjara. Nah, kan luar biasa ini. Artinya apa? Ada perlindungan hak asasi manusia ya, terhadap umat Islam agar orang-orang kafir tidak mudah untuk menghina agama Islam. Begitu. Walaupun di sisi lain ya masih ada tekanan-tekanan. Barusan lalu di Australia juga miris kita. Ada seorang ibu-ibu yang menggunakan jilbab. Dan ibu ini diterangkan sebagai ibu yang hamil. Dia mengajak dua kawannya. Di situ tidak ada keterangan kawannya itu muslim atau muslimah atau tidak. Yang penting ada 3 wanita yang saya lihat di dalam video ini. 3 wanita. Yang satu pakai jilbab, yang dua nggak pakai jilbab. Cuma pakaiannya sopan gitu aja. Ya. Subhanallah, yang pakai jilbab ini tiba-tiba didatangi sama orang yang badannya besar, ya, yang kuat. Tiba-tiba dipukuli tanpa sebab dipukuli ini. Karena apa? Ternyata si laki-laki ini benci terhadap umat Islam. Masih terjadi seperti itu di tempat-tempat ya, yang umat Islam minoritas. Begitulah kurang lebih keadaan zaman sekarang. Ya ikhwan, tapi saya juga tidak akan membahas seperti itu malam hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan suatu pembahasan ilmiah. Kalau itu kan informasi dunia sosial ya, atau berita ya. Tapi saya akan membahas tentang pembahasan ilmiah. Saya sesuaikan dengan tema, yaitu menyikapi perkembangan aliran-aliran sesat di dunia ini. Begitu ya. Baik. Saya memfokuskan ada 3 aliran yang sekarang ini sedang berkuasa di dunia. Saya katakan di dunia, bukan di Indonesia saja, tapi di beberapa tempat ya. Yang pertama yaitu tadi sudah saya sebutkan, tapi boleh saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Yang pertama adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini bertempat atau sumber negara yang membawa menaungi kelompok Syiah dewasa ini adalah Iran. Ya. Yang kedua adalah kelompok Mujassimah. Apa itu kelompok Mujassimah? Kelompok yang menisbatkan jisim kepada zat Allah. Misalnya, saya contohkan seperti kita atau manusia atau saya lah. Ya, saya ini kan mulai dari atas mempunyai rambut. Ya, setelah mempunyai rambut turun sedikit, mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai hidung, mulut, mempunyai wajah, mempunyai badan, mempunyai tangan. Ya, mempunyai kaki, itu namanya anggota tubuh. Dalam bahasa lain namanya jisim atau anggota tubuh. Ya. Maka kalau manusia namanya manusia itu punya jisim atau punya anggota tubuh. Ya, itu satu. Ada makhluk yang tidak punya anggota tubuh. Apa itu? Setan atau bangsa jin dan bangsa malaikat, tidak punya anggota tubuh, ya dah. Secara kasat mata maksudnya yang bisa dilihat, paham ya? Jadi kalaupun misalnya sekarang ini di sekeliling kita ini ada malaikat yang datang, sebut 10 malaikat, kita tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak memiliki tubuh atau jisim. Kalaupun ada jin, ya mungkin jin muslim, jin Islam ikut mengaji mungkin di atas sana, walaupun 10-20 ya kita tidak bisa melihat karena tidak mempunyai jisim. Tapi kalau manusia mempunyai jisim, hewan mempunyai jisim, tumbuh-tumbuhan mempunyai jisim. Nah, ini ada kelompok namanya Mujassimah, yaitu kelompok yang menisbatkan jisim seperti tadi, tangan, kepala dan segala macam kepada Allah, kepada zat Allah.
Jadi keyakinannya bahwa Allah itu ya punya kepala seperti kepala kita, Allah punya tubuh seperti tubuh kita, ya kan? Allah punya kaki seperti kaki kita. Allah juga duduk memerlukan kursi. Maaf, ini di masjid tidak enak, tapi ya perlu saya sampaikan ya. La hayya fiddin, tidak ada malu di dalam urusan agama. Mohon maaf ini. Orang kalau duduk di kursi menggunakan apa? Kan menggunakan, maaf ya, kan pantat ya. Maaf, menggunakan pantat kan orang duduk di kursi. Betul? Apa menggunakan kepala? Enggak kan? Loh, kalau Allah duduk di kursi berarti digambarkan Allah juga punya pantat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok Mujassimah. Jelas ya? Ini juga aliran sesat. Aliran sesat. Lah ini sekarang bersumber di wilayah Najd namanya. Najd. Mana Najd? Najd itu saya ibaratkan seperti provinsi. Kalau kita sekarang namanya Provinsi Riau. Ya. Di Provinsi Riau itu kan ada beberapa kota, antara lain Pekanbaru, terus Dumai, terus ya beberapa ya saya begitu paham, ada Duri, kemarin saya ke sana ya kan. Dan tentu masih banyak yang saya tidak kenal satu persatu karena saya bukan orang sini ya. Tapi paling tidak 3 tempat itu mengatakan ini wilayah Provinsi Riau. Nah, di negeri Arab itu ada wilayah namanya Najd. Tetangganya Najd namanya Hijaz. Di mana itu? Kalau Hijaz itu antara lain adalah kota Makkah, Madinah, Jeddah, Taif, itu namanya wilayah-wilayah Hijaz. Sedangkan di Najd itu bersebelahan dengan Hijaz, yaitu wilayah-wilayah Riyadh. Pernah dengar ya? Di mana itu? Di Saudi Arabia. Sudah? Nah, di Saudi Arabia itu ada kota namanya Riyadh yang dulu secara provinsi namanya Najd. Paham ya? Di sana Pak, tumbuh kembang aliran Mujassimah. Orang Saudi memberi nama aliran Mujassimah yang ada di Najd itu sebagai aliran Wahabi. Kalau Iran ini, di Iran itu ada aliran yang dulu kalau kita sejarah setback ke belakang adalah pencetusnya bernama Abdullah bin Sabah. Maka aliran yang menjadi agama resmi Iran namanya Syiah. Jelas ya? Jadi ada 2 kalimat perlu dihafal ini ya. Syiah adalah satu aliran yang menjadi agama resmi di Iran. Sedangkan Wahabi adalah salah satu aliran yang berkembang di Najd. Dewasa ini namanya Riyadh ya, yang ajarannya itu namanya Mujassimah. Apa Mujassimah? Menisbatkan jisim kepada Allah. Kalau Syiah tadi apa? Mengkultuskan para keluarga Nabi. Gimana? Ya dua-duanya sesat, tetap sama-sama salah. Itu 1-2 aliran. Yang ketiga, saya katakan aliran banyak ya, tapi saya fokus 3. Yang ketiga, kalau bapak-bapak yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini insya Allah banyak yang tahu. Dulu di zaman Belanda ada satu tokoh, bahkan ada beberapa tokoh. Pertama ada seorang Belanda penjajah, yang jelas dia orang kafir ya, bernama Snop Gogronya. Pernah dengar ya? Ada juga namanya Van der Plas. Pernah dengar juga ya? Lah ini adalah penjajah yang datang dari Belanda, bukan Muslim tapi kafir, mempunyai pemikiran-pemikiran yang begini. Mereka belajar Islam,
Bahkan Snoghogronya dan juga Van der Plas dalam sejarah itu yang saya pasti Snoghogronya itu belajar Al-Quran sampai menghafalkan Al-Quran, juga menghafalkan hadis-hadis, dan juga menghafalkan bahasa Arab. Snoghogronya pernah ke Mekah, atau bukan ke Mekah, ke Saudi, ke Arab Saudi, belajar di sana, belajar bahasa Arab, tapi tidak masuk Islam. Nah, orang-orang semacam demikian namanya kaum orientalis. Apa itu orientalis? Yaitu orang barat kafir yang mempelajari ilmu keislaman bukan untuk diamalkan, tapi untuk diteliti. Bila mana dalam kajian dan standar mereka ada kesalahan, maka kesalahan dalam Islam menurut standar mereka, bukan standar kita umat Islam, ya, itu akan dikupas dan sebarkan kepada dunia dan dikatakan ini loh kejelekan Islam, begitu. Sehingga orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran kaum orientalis ini ya bahaya. Kenapa bahaya? Mereka ini saya katakan sebagiannya adalah beragama Islam. Kalau yang beragama kafir, orang kafir, ya itulah namanya orang kafir. Saya tidak terlalu membahasnya. Tapi yang jadi masalah adalah orang Islam yang ikut kajian-kajian orientalis, dia berKTP Islam, tapi ngajinya itu lebih mudah dikatakan gurunya itu Syekh Snoghogronya atau Syekh Van der Plas dan yang semisalnya. Akhirnya walaupun dia beragama Islam tapi anti terhadap syariat Islam, anti terhadap komunitas Islam, anti terhadap umat Islam. Bawaannya ini adalah marah terus kepada umat Islam. Ini kalau zaman dahulu diwakili atau dinamakan kaum orientalis, tapi zaman sekarang sudah berubah, lebih dikenal dengan kaum liberalis. Jelas ya? Jadi tiga aliran besar ini sedang berkuasa atau mencari kekuasaan di dunia internasional. Iran dengan Syiahnya berupaya untuk menguasai wilayah-wilayah dunia dengan pengaruhnya. Ya maklumlah Iran ini negara kaya, negara uranium, negara kaya, ya. Maka dia dengan dananya, dia menggelontor dananya agar aliran yang menjadi agama resmi di Iran ini juga bisa kemana-mana, bisa tersebar di seluruh dunia. Dengan harapan apa? Kalau ada orang atau suatu negara sudah masuk Syiah, maka akan berkolaborasi dengan Iran, itu maksudnya. Jelas ya? Tujuannya begitu. Yang di Najd juga demikian. Mereka mendatangkan orang-orang dari luar negara Saudi untuk belajar di Najd, atau kepada orang-orang yang dulunya dari Najd beraliran Mujassimah. Orang Saudi menamakan sebagai Wahabi. Kenapa dikatakan Wahabi? Karena pencetus utamanya bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dari Najd. Kalau saya ditanya, loh kok tahu? Saya katakan, saya ini bermukim di Madinah dan Makkah, kalau dihitung itu 8 tahun. Saya masuk kota Madinah tahun 1983. Kemudian 3 tahun di Madinah, pindah ke Mekah. Di Mekah sampai 5 tahun kurang lebih. Ya, saya pulang tatkala habis terjadi perang Teluk. Perdamaian pertama, maka saya pulang. Perang Teluk itu perang antara Saudi dengan Kuwait, ya. Atau
Bukan Saudi dengan Kuwait, Irak dengan Kuwait. Irak dengan Kuwait dan Saudi membantu Kuwait, gitu ya. Maka terjadilah Irak dengan Saudi perang, yaitu perang antar negara lah. Saya tidak ikut-ikut di situ ya. Tapi dampaknya orang-orang mukimin seperti saya ini, setelah selesai perang diumumkan penerbangan pertama kali dibuka, maka banyak yang pulang ya karena takut di sana. Kita ini waktu peperangan waktu itu di sana nggak ada lawannya, cuman diberitahukan, akan ada serangan seperti bom atom gitu ya. Kalau sudah meledak di daerah Jeddah, maka orang Mekah pun bisa mati tanpa tahu, yaitu menghirup asap racun. Kan mikir ini, mending kalau perang ada musuhnya ya, tabok-tabokan masih mending. Ini perang nggak ada musuhnya, tiba-tiba mati, Pak. Itu kan sama perang dengan jin kan? Kan susah perang dengan jin, ini kan susah ya. Mending kalau orang bertengkar itu ya sudahlah, siapa yang kalah siapa yang menang itu. Saya dengan bapak ini bertengkar, sudahlah pukul-pukulan, siapa yang kalah siapa yang menang itu masih mending, ya dah. Saya mukul sekali, bapak mukul 2 kali, mending loh. Saya bisa mukul sekali walaupun kalah. Tapi kalau perang dengan jin, kita diam-diam tahu-tahu mati, gimana? Takut kita ya. Nah, sama dengan saat itu kami ini pulang gara-gara takut terkena imbas perang. Tapi 8 tahun saya di sana, jadi paham persis bagaimana pergerakan orang-orang Wahabi Najd yang mereka mengikuti aliran Mujassimah. Apa Mujassimah? Menisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu setengah informasi, tapi ya realitanya seperti itu. Sekarang saya ingin mengajak berpikir secara ilmiah. Gimana ya? Kalau orang itu ikut Wahabi, kesesatannya di mana? Kalau orang itu ikut Syiah, kesesatannya di mana? Kalau orang itu ikut liberal, kesesatannya di mana? Ini kan harus ada standarnya, betul? Betul enggak? Sedangkan kita ini warga ahli sunnah wal jamaah. Warga ahli sunnah wal jamaah di dunia ini mayoritas. Jumlahnya mayoritas, paling banyak sesuai dengan sabda Nabi, alaikum bisawadil a'lam. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas di dunia ini, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Begini, saya memilih satu ayat untuk parameter atau untuk standar. Ini ayat saya katakan ayat ibarat laboratorium. Ibarat apa? Laboratorium. Ayat apa itu? Ayatnya adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ayat. Jadi kalau ada suatu tempat ya, termasuk di bandara, di bandara itu kan ada apa namanya, alat yang mendeteksi gitu ya, orang ini bawa barang bahaya atau tidak bahaya ya, masuk di pintu kan gitu. Kalau berbunyi tit 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 tit, tit akan diperiksa, betul ya? Sebentar dulu diperiksa. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, masuk belum gitu aja, sudah selesai. Silakan kan gitu. Namanya apa? Alat untuk mendeteksi. Saya katakan atau saya ibaratkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini saya anggap alat deteksi. Alat deteksi, ya. Pintu. Saya anggap pintu untuk mengetahui apakah 3 aliran ini selamat sebagai umat Islam yang benar, gitu ya. Begini Bapak-bapak. Arti menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut kita ya, umat Islam, arti satu persatu huruf dari kullu syai'in. Kullu itu segala, syai'in sesuatu. Kullu syai'in segala sesuatu, maksudnya makhluk hidup semuanya. Bukan makhluk hidup saja, makhluk pokoknya, mau hidup, mau mati, mau cair, mau padat, ya dah. Kullu syai'in segala sesuatu itu halikun, pasti akan rusak. Kapan itu? Hari kiamat. Ya dah.
Kalaupun kita pun akan rusak kalau mati kan gitu kan. Ini bangunan kokoh, mau masjid, mau hotel, mau apa saja, itu kalau kena gempa biasanya rusak dah. Biasanya umumnya rusak, ya dah. Maka segala sesuatu itu pasti akan rusak, mengalami apa namanya? Expired barangkali gitu ya. Usia manusia juga ada expirednya, betul ya? Pada saat tertentu dia akan mati. Kalau sudah mati, jasadnya dikubur, maka jasadnya akan dimakan ulat, akhirnya hancur, betul? Itu nyata. Tapi di sini dikatakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu pasti akan rusak, minimal kelak tatkala terjadi hari kiamat, yang semua akan rusak, betul? Tapi ada pengecualian dalam ayat ini, apa? Illa, kecuali wajha. Wajha, kalau kita lihat kamus ya, apa artinya wajhun? Arti wajhun adalah wajah atau muka. Ini wajah atau muka. Kalau belakang wajah namanya tengkuk, ya ada. Di bawah wajah namanya leher, di atas wajah namanya rambut. Itu kasarannya begitu ya. Itu kalau bahasa kamus. Tapi bahasa agama istilah wajha di dalam ayat ini kullu syai'in halikun illa wajha, menurut ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengikuti takwilan Imam Bukhari. Kita pernah mendengar nama Imam Bukhari ya, perawi hadis sahih. Maka menurut Imam Bukhari arti kullu syai'in halikun illa wajha itu kata beliau illa mulkah. Illa wajhahu artinya illa mulkahu. Artinya segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali mulkahu, artinya kekuasaan Allah. Itu menurut Imam siapa? Bukhari. Ya, jadi segala sesuatu namanya makhluk ciptaan Allah itu pasti akan rusak kecuali kekuasaan Allah. Menurut imam yang lain, yang dimaksud dengan wajhahu itu adalah dzatahu, zat Allah. Artinya kalimat itu, ayat itu memberi arti segala sesuatu pasti akan rusak kecuali Allah. Karena Allah adalah Khalik, bukan makhluk. Allah yang menciptakan semua makhluk. Yang makhluk itu akan rusak, yang tidak rusak hanya Al-Khalik, yaitu Allah. Jelas ya? Jadi kullu syai'in halikun illa wajha harus ditakwili menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Harus diapakan? Ditakwili. Takwilan pertama apa? Mulkahu, kekuasaan Allah. Takwilan kedua adalah zat Allah, maksudnya Allah. Jelas ya? Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita pengikut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah selesai. Sekarang kalau ini ayat kita jadikan alat deteksi, gitu ya. Kita masukkan pertama dulu kelompok Mujassimah, atau di Saudi diberi label siapa? Kelompok Wahabi. Mereka ini adalah kelompok, ini saya informasikan, yang tidak mau mentakwili ayat apapun dan hadis apapun. Ini salah satu ciri dari kelompok Mujassimah adalah kelompok yang tidak mau mentakwili apapun. Jadi kalau misalnya kalau ini ada misalnya ayat atau hadis yang mengatakan misalnya ini adalah handphone, maka kelompok Mujassimah tidak mau nama lain kecuali handphone. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa dikatakan ini handphone sesuai dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, ini adalah alat komunikasi, betul tidak? Itu Ahlussunnah wal Jamaah menerima. Atau ini adalah telepon genggam
bungkam. Benar apa tidak, Pak? Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kelompok Mujassimah atau Wahabi ini kaku. Pokoknya harus sesuai dengan ayat Al-Quran tekstual. Jadi tekstual. Kalau Al-Quran mengatakan handphone jangan dirubah apapun, itu kelompok Mujassimah. Paham ya? Cirinya. Nah, kalau pemahaman kelompok Mujassimah dengan tidak boleh ditakwil apapun, maka rusak, Pak. Ayat kullu syai'in halikun illa wajha sebagai parameter nerjemahkan memahaminya ini jadi hancur, rusak. Apa itu? Begini kan. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajhahu, artinya wajahnya besar, artinya kembali kepada Allah. Sehingga memberi pemahaman yang tidak rusak menurut mereka, sesuai dengan parameter mereka, standar mereka, bahwa kelak semua akan rusak kecuali hanya wajahnya Allah saja. Tangannya gimana? Rusak. Bahkan yang ironis, kalau memang Allah itu mempunyai wajah dan tubuh, berarti di belakang wajah ini kan tengkuk. Padahal di dalam ayat dikatakan kullu syai'in halikun illa wajha, artinya tengkuknya rusak. Betul? Kalau tengkuknya rusak berarti ada wajahnya, nggak ada tengkuknya. Itu apa namanya? Topeng. Apa namanya? Ada wajahnya nggak ada tengkuknya, namanya topeng. Berarti meyakini Allah itu seperti topeng. Na'udzubillah min dzalik. Sesat enggak kelompok ini? Sesat enggak menurut akidah? Sesat. Jelas ya? Jadi kita nggak usah ikut kelompok-kelompok Mujassimah ini ya. Ya kalau sudah akidahnya sesat, maka amaliyahnya juga sesat, tidak diterima. Misalnya ada orang ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, sudah haji, umroh tiap tahun sekali, misalnya. Tapi di rumahnya ini ada arca, di rumahnya. Setiap habis sholat subuh, dia membawa tumpeng, ya, membawa tumpeng sesajen dipersembahkan kepada arcanya ini. Misalnya nama arcanya itu Nyai Blorong misalnya dikatakan, wahai Nyai Blorong, aku mempersembahkan tumpengku ini untuk sesembahanku kepadamu, dan aku minta rezeki kepadamu, hei Nyai Blorong. Kira-kira walaupun dia ahli sholat, zakat, puasa, haji, gimana hukumnya orang tersebut? Musyrik, ya dah. Walaupun ahli sholat, ahli zakat. Kenapa? Karena akidahnya sesat. Jelas ya? Jadi kalau ada kelompok Mujassimah yang meyakini Allah punya jisim, itu sesat, walaupun dia ahli sujud, ahli sholat, hafal Quran, hafal hadis. Jelas ya? Gak ada artinya karena akidahnya sesat. Paham ya? Ini satu. Yang kedua, kelompok Syiah. Ya, jadi dikatakan Syiah itu mengkultuskan para keluarga Nabi, khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini saya tidak bawa bukunya, tapi boleh dicek. Ini bagi kawan-kawan yang biasa ngecek ya di Google gitu ya. Ada satu buku karya Syiah, ini sekarang diterbitkan di Jakarta. Bukunya namanya Kecuali Ali. Boleh dicek nanti. Klik buku Kecuali Ali milik Syiah, akan muncul. Gambarnya juga akan muncul. Warnanya komposisi antara biru dan putih. Buku Kecuali Ali, boleh diklik ya, boleh diklik sebagai bukti ya. Buku Kecuali Ali. Saya punya bukunya. Tapi saya sekarang nggak siap, rumah saya di Malang, suruh ngambil kan jauh lagi kan gitu ya. Nah, dari mana itu kalimat Kecuali Ali? Dari ayat kullu syai'in halikun illa wajha, oleh orang Syiah diganti kullu syai'in halikun illa Ali. Yang artinya secara ringkas, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah kan sudah jelas ya. Menurut mereka dalam buku ini dikatakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali
kedudukan Sayyidina Ali menurut pandangan Syiah sama dengan Allah. Sama dengan Allah. Karena ayat tadi yang benar adalah kullu syai'in halikun illallah. Betul? Takwilannya kan begitu ya. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali Allah. Cuman bahasa Al-Quran menggunakan kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, tapi takwilannya kullu syai'in halikun illallah kecuali Allah diganti oleh orang Syiah karena meyakini Sayyidina Ali itu Tuhannya orang Syiah dan bukunya sudah ada beredar di Indonesia. Jelas? Kira-kira aliran ini benar atau salah? Benar atau sesat? Jelas ya? Karena itu saya katakan ini parameter atau apa tadi? Alat deteksi ini aliran sesat atau tidak sesat dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Yang pertama aliran Mujassimah di Saudi dikatakan namanya Wahabi. Ternyata masuk ayat ini ketahuan ya. Kalau ini aliran-aliran sesat yang kita umat Islam jangan ikut aliran sesat. Ternyata Syiah pun demikian. Dan kalau Syiah kita masukkan parameter dengan ayat ini, mereka berani menggantinya. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha diganti kullu syai'in halikun illa Ali. Arti illa Ali dalam bahasa Indonesia adalah kecuali Ali. Bukunya isinya saya juga punya juga demikian bahwa kedudukan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Husain sebagai putra Sayyidina Ali itu martabatnya tinggi sekali. Bahkan menurut mereka ikut menentukan nasib dunia. Loh, kalau seseorang bisa dikatakan menentukan nasib dunia, itu kan sama halnya dengan kedudukan Tuhan. Betul? Betul? Inilah kesesatan Syiah. Yang bawa handphone sudah dicari. Kalau ada handphonenya dicari tadi ya. Kalau ada ini ya. Sudah ketemu buku kecuali ada ketemu. Saya pinjam. Nah, coba mana buku tadi? Nah, ini alhamdulillah ya pinjam. Ya. Nah, coba jangan ditekan ya. Nah, kecuali ini ya. Nah, ini. Subhanallah ketemu ini bukunya ini. Ya. Kecuali ada ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi saya bukan bohong ya, bukan ngarang-ngarang sendiri ini bukunya. Kecuali ada isinya boleh dibeli, tapi bukan diikuti, dicari di situ takwilan-takwilan dan bagaimana mereka mensifati Sayyidina Ali persis seperti Tuhan. Juga terhadap imam-imam Syiah. Dikatakan imam Syiah itu, karena kita bicara Syiah, itu mempunyai kekuasaan yang serupa dengan kekuasaan Allah. Maka di sini letak bahwasanya orang-orang Syiah termasuk aliran-aliran sesat karena menuhankan Sayyidina Ali, menuhankan Sayyidina Husain, menuhankan beberapa imam dari keluarga Nabi. Kalau kita enggak, kita ini mencintai Sayyidina Ali, cinta apa tidak? Kepada Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, cinta apa tidak? Kepada keluarga Nabi, cinta apa tidak? Cinta. Seperti juga kita cinta enggak kepada Nabi Isa? Cinta. Tapi ada enggak umat Islam yang menuhankan Nabi Isa? Tidak. Kalau ada orang yang menuhankan Nabi Isa, namanya kafir. Kalau kita Muslim, kenapa? Karena meletakkan Nabi Isa sebagai Nabi, tidak lebih dari sebagai Nabi. Itu akidah umat Islam. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan Sayyidina Ali adalah orang yang sangat mulia, tinggi derajatnya, tapi bukan Tuhan, tetap menantu Rasulullah, ahlu baitin Nabi yang wajib kita cintai, betul? Tapi tidak sampai menuhankan mereka. Kalau sampai menuhankan mereka, apa bedanya dengan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam? Sama persis, ya enggak? Bisa dikatakan kembar siam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dapat berapa sekarang parameternya dengan kullu syai'in halikun illa wajha? Kita sudah menjaring dua aliran sesat. Pertama kelompok Mujassimah,
yang kedua kelompok Syiah, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jelas ya? Nah, yang terakhir adalah kelompok liberal yang mewakili kelompok orientalis. Kalau ditanya, gimana ini kelompok orientalis atau liberal memandang ayat kullu syai'in halikun illa wajhah? Gimana? Ternyata lebih parah. Ada lagi buku, boleh diklik di situ. Namanya Lubang Hitam Agama. Bisa dicari. Nah, buku Lubang Hitam Agama karya orang liberal Indonesia. Tulisan orang liberal Indonesia. Ada? Saya pinjam. Nah, ini. Saya senang dengan bukti-bukti ini ya. Ini Pak. Ya, Lubang Hitam Agama ya. Lubang Hitam Agama, masih ada misalnya. Ya, enggak jelas Mas. Nah ini, betul ya? Apa ini bukunya? Lubang Hitam Agama. Saya beli di Gramedia. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada enggak. Tapi jelas saya punya bukunya. Sudah? Ini isinya salah satu dari paragraf isinya yang setengah saya hafalkan. Kalau kalimat persisnya tentu namanya panjang ya. Ya tidak persis sekali, tapi saya bisa menerjemahkan begini dan ini bisa dibuktikan, dicari nanti. Katanya begini, ketahuilah, ini kan ayat ya pertama, ayat Al-Qur'an namanya bacanya apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah adalah ayat Al-Qur'an. Paham ya? Kullu syai'in halikun illa wajhah adalah ayat Al-Qur'an. Lah di buku ini dikatakan, ini karangannya orang liberal, dikatakan ketahuilah bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, tapi cerita sejarah yang ditulis oleh para sahabat disesuaikan dengan kondisi zaman itu, jadi bukan firman Allah. Artinya buku ini mengingkari Al-Quran, bukan sekedar mengingkari ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Berarti buku ini mengkufuri, mengingkari ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu dianggap produk sejarah. Jadi gimana? Sesat atau benar ini? Al-Quran dikatakan produk sejarah Pak, dalam buku tersebut. Ini karangan orang-orang liberal. Artinya faham liberal itu tidak bisa masuk parameter kullu syai'in halikun illa wajhah. Ditolak, ya kan? Oleh Al-Quran ditolak, berarti bukan Muslim ini. Maklumlah kenapa yang namanya orang-orang liberal itu murid-murid yang melanjutkan dari kaum kafir orientalis barat zaman dahulu kala, yang di Indonesia pernah muncul namanya Snok-Hogronya dan Van der Plas. Nggak heran jadi. Inilah tiga kelompok besar yang sekarang ini ingin menguasai dunia. Kelompok liberal diwakili oleh dunia barat. Kelompok liberal ya, diwakili oleh dunia barat. Ya, kelompok Mujassimah diwakili oleh kelompok atau negara sebagian penguasanya atau tokoh-tokohnya dari Saudi Arabia. Kelompok Syiah diwakili oleh negara yang namanya Iran. Pertanyaannya, apakah di barat nggak ada orang Islam? Ada Pak, tapi minoritas nggak begitu kuat. Paham ya? Kedudukan orang Islam di barat itu minoritas, jadi tidak begitu kuat. Apakah di Iran nggak ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ada, tapi minoritas yang tertekan. Jelas? Apakah di Saudi Arabia nggak ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ada, banyak. Guru saya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya walaupun keluaran Madinah dan Mekah, itu pulang nggak jadi Wahabi, tetap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut mazhab Syafi'i, di dalam berakidah
mengikuti di dalam berfikih mengikuti mazhab Syafi'i karena saya orang Indonesia, di dalam berakidah saya mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi, khusus di Indonesia saya mengikuti Imam Asy'ari, ada. Sedangkan di dalam bertasawuf saya mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi, juga Imam Al-Ghazali yang karangannya bernama Ihya Ulumuddin ya. Terus di kalangan dzurriyyah Nabi, ahli baitin Nabi, atau seorang yang alim pengarang kitab yang sangat luar biasa, beliau bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mempunyai karya tulis banyak, antara lain yang dulu dikaji di pondok-pondok pesantren oleh kiai-kiai NU, kiai-kiai Aswaja, antara lain namanya Risalah Al-Mu'awanah. Ya dah, itu karya seorang Habib, keluarga Nabi. Kiai-kiai sepuh zaman dahulu kala mengagung-agungkan beliau, menghormati beliau karena beliau adalah seorang Habib, seorang keluarga Nabi, alim luar biasa, bermadzhab Syafi'i dan bermadzhab Asy'ari di dalam akidah, tapi beliau pencetus atau penerus mazhab tasawuf seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga seperti Imam Ghazali. Jadi tiga imam ini perlu kita pegang lagi akidahnya. Ya dah. Nah, sedangkan gitu di Saudi orang seperti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi atau ajaran Imam Syafi'i atau ajaran Imam Asy'ari ada benda di Saudi? Ada. Tapi pemerintahan Saudi itu yang terkuat adalah tokoh-tokoh mujassimah. Masyarakatnya banyak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman yang muncul di permukaan seakan-akan Saudi ini mutlak Wahabi, padahal tidak demikian. Kenapa? Iya, karena banyak orang yang bermukim di Makkah dan di Madinah, akidahnya itu benar, akidahnya selamat, menolak kelompok mujassimah. Jelas ya? Jadi kalau bisa dipetakan ini ya, kelompok mujassimah yang diwakili Wahabi itu mendapat backup dari pemerintah Saudi, pemerintah loh ya, bukan masyarakatnya, jadi pemerintah. Kenapa? Karena tokoh-tokoh mujassimah Wahabi banyak yang menjadi kasarannya pegawai-pegawai kerajaan. Paham ya? Nah, nimbrung di pemerintah Saudi Arabia. Jelas? Jadi ibaratnya kalau di Indonesia kan ada Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Mungkin di sana namanya Majelis Ulama Saudi. Lah biasanya ketuanya adalah orang mujassimah. Begitu ya dah. Kalau di Indonesia ada Departemen Agama, kan ada Menteri Agama. Mungkin di sana juga namanya Menteri Agama, tapi alirannya sama mujassimah juga. Sedangkan masyarakatnya seperti kita, Pak. Saya di Saudi itu ya tahlilan. Saya di Saudi juga mauludan. Ya Nabi salam alaika, sama dengan bapak-bapak. Kalau ada meninggal juga talqin, sama Pak. Itu komunitas yang saya ikuti. Jadi nggak semuanya mutlak dari Saudi pasti Wahabi. Tapi gitu ya, kelompok mujassimah itu bersumber dari Najd, sekarang namanya Riyadh. Nah ya. Sedangkan Syiah kembali lagi itu bersumber dari Iran. Walaupun beberapa negara ada. Di Iran ada juga sumber munculnya Syiah, yaitu di daerah Karbala. Karbala itu dianggap kota suci Syiah. Letaknya bukan di Iran tapi di Irak. Nah, di Irak zamannya Saddam Hussein itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok minoritasnya adalah Syiah. Tapi setelah sekarang ini informasi yang saya terima sudah 50-50 lah. Syiah kuat, Ahlus Sunnah tetap kuat juga di sana. Jadi ada dua kelompok di sana, Pak. Namanya orang Syiah dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda. Berbeda gimana? Ya, namanya tempat ibadahnya itu beda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya masjid, kalau orang Syiah namanya Husainiyah. Jadi aneh kalau di Iran, apalagi di Irak, apalagi di Iran. Kalau ada orang Sunni menikah dengan orang Syiah itu aneh, Pak.
Mungkin seperti di Indonesia ada pernikahan lintas agama, barangkali begitu. Tetap aneh di masyarakat, ya kan? Itu kalau ada orang Sunni menikah dengan orang Syiah, aneh. Itu di Irak maupun di Iran. Kenapa? Karena dianggap dua jalannya memang berbeda. Kenapa? Ahlussunnah meyakini ya bahwa Al-Qur'an yang 30 juz itu benar dan datang dari Allah lewat malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad tuntas 30 juz, betul? Sedangkan orang Syiah di dalam kitab mereka ada namanya Al-Kafi, saya punya. Ada namanya Faslul Khitab, saya punya. Ya. Itu mengatakan antara lain keyakinan Syiah dalam buku mereka berkata bahwa Al-Quran yang suci, Al-Quran yang murni, yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah 3 kali lipat dari Al-Quran umat Islam yang sekarang. Di dalam keterangan buku itu dikatakan sekitar 17.000 ayat. Sedangkan umat Islam meyakini berapa? Kurang lebih kan 6.666 itu yang paling masyhur ya. Jumlah ayat dalam Al-Quran yang paling masyhur, walaupun hitungannya ada sedikit berbeda karena titik komanya ya, bukan isinya tapi titik komanya, kan begitu ya. Itu menurut kaul yang paling masyhur Al-Quran kita jumlah ayatnya berapa? 6.666. Orang Syiah meyakini Quran kitab sucinya 17.000. Berarti berapa kali lipat, Pak? 3 kali lipat. Saya masih ingat satu ayat yang saya hafalkan ini. Kalau Al-Quran milik umat Islam, dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Kita sering dengar itu ya, membaca juga. Tapi Al-Quran versi Syiah menurut buku-buku rujukan Syiah begini bacanya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin mim mithli. Ada tambahan fi aliyin, Pak. Jadi jauh berbeda. Karena hampir ayat-ayat ditambah-tambahi akhirnya membengkak menjadi 90 juz. Bukan 30 juz. Ya, nah, ini yang terjadi di kalangan buku-buku Syiah. Hanya saja sekarang pemerintahan Iran tidak berani mencetak, Pak. Kalau di dunia ini ada yang berani mencetak Quran yang tidak sama dengan Qurannya umat Islam, kira-kira gimana, Pak? Geger dunia, Pak. Geger dunia. Ya dah. Tapi aneh kan, ini orang Syiah mintanya diakui Muslim, Islam Syiah. Tapi dalam buku-buku mereka dikatakan Quran kalian yang 30 juz itu banyak palsu loh itu ya. Sudah banyak pengurangan-pengurangan loh ya. Yang asli itu adalah 90 juz. Yang asli itu 17.000 ayat. Punyamu kan cuma 6.666 ayat. Punya kami menurut buku-buku mereka berapa katanya? 17.000 ayat. Jadi berbeda sekali, Pak. Kenapa Islam dan Yahudi itu berbeda agama? Karena kitab sucinya berbeda. Orang Yahudi kitab sucinya Taurat, betul? Orang Islam kitab sucinya Al-Quran. Sehingga Yahudi dengan Islam adalah dua agama yang berbeda. Kenapa? Karena kitab sucinya berbeda. Gimana dengan Syiah? Karena Syiah meyakini Al-Quran versi lain, maka sudah jelas Syiah dan Islam adalah dua agama yang berbeda. Begitu mestinya kita ini paham. Itu menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak diterangkan kalau kita mau belajar seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq misalnya. Ada Aswa'iqul Muhriqah karangan Ibnu Hajar, ada Imam Ibnu Hajar. Ada banyak kitab-kitab yang menerangkan kesesatan-kesesatan aliran-aliran yang tadi saya sebutkan. Ya, nah untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, Islam kita adalah Islam yang asli ya. Islam kita ini yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad disebarkan melewati para sahabat, kemudian para tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama yang datang ke Indonesia
ya dah, yang lebih masyhur dikatakan Wali Songo mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan model kita ini. Ini yang asli murni di sini. Karena itu kalau ada aliran lain masuk ke Indonesia seperti aliran Mujassimah Wahabi, ya kalau di Indonesia mintanya dipanggil Salafi, mintanya ya kita turuti, tidak kita turuti urusan kita minta ya. Kenapa? Ya biar tidak kelihatan sesatnya lah gitu, diganti Wahabi Salafi gitu ya. Tapi itu hakikatnya adalah Wahabi. Maka jangan mudah diterima. Karena nggak cocok, amal yang nggak cocok, apalagi akidahnya. Kemudian kalau datang lagi ada yang bawa aliran dari Iran, namanya Syiah, ada guru spiritual agamanya yang utama mereka saat ini namanya Khomeini. Jadi kalau ada foto Khomeini jangan mudah diterima. Itu alirannya berbeda dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Demikian juga kalau ada orang membawa pemahaman dari Barat, anti syariat Islam, namanya Islamofobia, Islamofobia. Berbaju Islam tapi anti syariat Islam, ini bawaan dari Barat asalnya, Pak. Jadi nggak usah diterima yang gini-gini. Agar apa? Agar kita dan keluarga kita akidahnya selamat demi kehidupan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu prolog dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, ada yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.